Konferensi tingkat tinggi G20 di Bali tinggal menghitung hari. KTT yang diikuti oleh 20 negara berperan strategis membahas isu global terkait pertumbuhan dan perekonomian. Secara langsung, penyelenggaraan KTT G20 memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kontribusinya terhadap produk domestik bruto diperkirakan mencapai 7,4 triliun rupiah, termasuk peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Nah, tentu yang terkait dengan ekonomi daripada G20, studi yang dilakukan, PDB-nya akan terdampak sebesar 7,4 triliun, spending langsung sebesar 1,7 triliun, kemudian tenaga kerja dari kegiatan langsung maupun dari kegiatan UMKM itu bisa 33.000. Dan yang penting mungkin kita lihat selama G20 ini telah digelar event yang jumlahnya 438 event. Dan angka ini lebih dari hari dalam setahun. Presidensi G20 yang mengusung tema Recover Together, Recover Stronger diharapkan bisa menjadi jembatan perdamaian dan meredam konflik Rusia-Ukraina, sehingga bisa memulihkan perekonomian global yang akan berdampak ke dalam negeri. Isu-isu yang dibahas di dalam G20 ini sebetulnya isu-isu krusial ya, isu-isu yang kira-kira ke depan ini akan menjadi trend center di dalam bagaimana pembangunan ekonomi ke depan ya. Misalkan ada isu tentang bagaimana digitalisasi ya, bagaimana kemudian bahwa pembangunan itu juga harus berwawasan lingkungan ya, harus menjaga kelestarian lingkungan, penggunaan energi terbarukan, sampai kepada aspek-aspek keuangan ya, bagaimana kemudian ke depan ya sektor keuangan itu juga harus lebih transparan, terus kemudian juga sangat berkaitan ya antar negara ya. KTT G20 tahun ini mengusung 3 isu prioritas utama yang memerlukan tindakan kolektif global, yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi. Lalu mampukah G20 mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia? Selamat malam pemirsa, perhelatan akbar Presidensi G20 ini beberapa hari lagi akan berlangsung dan tentunya segala keriuhan di Bali terutama sebagai pusat dari seluruh kegiatan mulai dari Sherpa, B20 dan juga G20 dilaksanakan di sana. Tapi tentunya bukan hanya keberlangsungan dari perhelatan presidensi G20 yang menjadi harapan bagi bangsa Indonesia di tengah resesi yang melanda banyak negara. Tetapi apa kemudian yang bisa didapat manfaat dari penyelenggaraannya bagi Indonesia. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai manfaat B20 dan G20 untuk Indonesia. Saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu yang ada di studio. Di sebelah kanan saya ada Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Bapak Anindya Bakri. Selamat malam Pak Anin, sehat? Selamat malam, Brigit. Tetap sehat dan semangat ya Pak tentunya. Pasti. Ini kalau lihat wajah cerah Pak Anin, sepertinya ada kabar bahagia sepulang beliau dari London bersama Pak Menteri Investasi. Amin, amin. Nanti coba kita tanyakan. Sebelah kiri saya ada ekonom senior KOR Ibu Henry Saparini. Ibu Henry, apa kabar, sehat? Baik, alhamdulillah sehat Mbak. Akhirnya setelah sekian lama beliau berkenan untuk hadir. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak. Dan tentunya ini yang akan kita tanya lebih jauh lagi bagaimana kemudian progres dari target yang ditetapkan oleh Bapak Presiden yang nilainya dari tahun ke tahun terus meningkat angka investasinya. Ada Menteri Investasi Kepala BKPM, Abangda Bahlil Lahadalia. Pak Menteri, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Manu, Pak Ketua Anin sama Ibu Henry. Ini pakar ekonomi yang saya sangat suka dengan pikiran-pikirannya. Pak Menteri sehat ya? Sehat. Ini tentu kan kita ingin dengar bagaimana kemudian hasil realisasi perjuangan seorang Menteri Investasi dan tim tentunya bersama Kadin dan pemerintah stakeholders lainnya, karena targetnya
kalau tadi Pak Menteri sempat sampaikan sebelum kita bersiaran langsung dari tahun ke tahun terus naik karena memang butuh nilai investasi yang bertambah kalau ingin percepatan pertumbuhan ekonominya juga terdorong dengan baik. Silakan Pak Menteri. Ya, yang pertama Manu, kalau ditanya tentang target investasi, saya betul yang Manu bilang dari tahun 2021 di RPJM itu kan 856 triliun, bahwa Presiden menargetkan 900 triliun. Alhamdulillah terrealisasi 901 triliun di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 RPJM itu 985 triliun. Oleh Bapak Presiden menargetkan sebesar 1.200 triliun. Dan alhamdulillah kita sekarang dari Januari sampai September sudah mencapai 894 triliun atau setara dengan 74,4%. Nah, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, mungkin Ibu Henry akan lebih mengulas secara detail, tapi salah satu faktor pendorong ekonomi itu adalah investasi. Manu, harus diingat bahwa untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5,2 sampai 5,3%, syarat mutlaknya itu investasi real itu harus 1.100 sampai dengan 1.200, soalnya 1.100 ke atas. Dan alhamdulillah terkonfirmasi dan bahkan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga itu tumbuh sebesar 5,72% dengan inflasi terjaga di bawah 6%. Kontribusi investasi secara Q&Q itu penambahannya 1,9% dibandingkan dengan kuartal kedua, dan year on year itu tumbuh itu kurang lebih sekitar 42%. Apa yang saya mau sampaikan Manu, kenapa sih investasi di Indonesia sekalipun di negara lain dalam kondisi yang mohon maaf tidak seberuntung kita, yang pertama memang ada rasa kepercayaan ya, ada trust. Ada trust dari publik, dari global maupun dalam negeri kepada Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari 894 triliun, itu foreign direct investment-nya itu 52% dan PMDN-nya itu 48%. Sementara investasi antara Jawa dan luar Jawa, itu di luar Pulau Jawa sudah lebih besar. Dan di Jawa, di luar Jawa 52%, 52,4%, di Jawa 47,6%. Dari potret itu, saya ingin menggambarkan bahwa faktor-faktor penyebab kenapa sampai kemudian itu bisa terjadi, selain dari rasa kepercayaan publik kepada pemerintah, yang kedua adalah hasil reformasi terhadap, hasil reform terhadap regulasi Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sangat bermanfaat sekali. Yang ketiga adalah arah kebijakan negara dalam mendorong hilirisasi. Karena harus konsisten negara menerjemahkan transformasi ekonomi di bidang hilirisasi. Nah, yang keempat, kalau dulu kan pemerintah itu, khususnya di Kementerian Investasi ya, kalau dulu itu lebih banyak duduk di belakang meja. Padahal investasi itu ada 5 bagian yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah dia harus melakukan promosi. Yang kedua adalah dia harus bagaimana meyakinkan para investor untuk kita urus izinnya. Yang ketiga itu adalah kalau seandainya dia ada kesulitan di financial closing, kita juga bantu. Yang keempat adalah kita eksekusi mereka pada tingkat implementasi konstruksi sampai dengan produksi. Nah, sekarang Kementerian Investasi itu sudah seperti manajer proyek. Karena mengawal, tidak hanya memberikan konsesi atau tidak hanya memberikan izin, kemudian kita lepas, nggak begitu lagi. Dan dampaknya sekarang adalah pertumbuhan ekonomi 5,72% itu salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik dibandingkan dengan negara-negara G20. Dengan inflasi di bawah 6%. Dan saya pikir ini adalah momentum bagi kita. Kalau ditanya dampaknya apa terhadap G20, saya pikir momentum Indonesia menyampaikan pikiran-pikiran terhadap apa yang dia anggap itu baik untuk mempengaruhi kebijakan global. Karena dari 19 negara dan 1 benua ini kan adalah yang menguasai ekonomi 80% dunia. Ekspor 75% dan populasi sebesar 60%.
inilah momentum yang paling tepat untuk kita memainkan peran dalam rangka meyakinkan mereka bahwa Indonesia salah satu negara yang pantas dan layak untuk dijadikan sebagai tempat berinvestasi yang aman bagi keberlangsungan ekonomi yang saling menguntungkan. Gitu. Ya, ini jadi momen untuk promosi salah satu poin yang digarisbawahi oleh Pak Menteri barusan. Tapi bagaimana kemudian pengusaha dalam hal ini, Kadin, Pak Anin menanggapi apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Menteri? B20 kan sebentar lagi, beberapa hari lagi. Nah, apakah memang ada kecerahan, secercah harapan yang banyak orang bilang ini gelap, tetapi Pak Anin tentu bisa menjelaskan lebih lanjut, silakan. Pertama-tama tentu dari Kadin kami sangat mendukung program pemerintah dan saya menyaksikan sendiri dari apa yang disampaikan Pak Menteri, memang satu, trust kepada Indonesia ini lagi tinggi-tingginya. Nah, saya tidak kaget bahwa di G20 dan B20 ini sangat ramai pendatangnya, bukan hanya karena Bali itu indah, tapi memang momennya tuh momen yang tepat dan yang mengundang juga dipercaya. Bisa bayangkan, ada 20 negara besar datang pasca COVID, pasca konflik Rusia-Ukraine, dan juga pasca ini climate change segala macam dengan COP27-nya. Kalau yang ngundang tidak ada trust daripada yang diundang, sulit untuk mereka hadir. Dan yang kedua, saya juga melihat bahwa kita telah memberikan bukti bukan janji. Nah, terlihat tadi disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita jelas, 5,7% itu bukan main-main, apalagi dibandingkan tahun lalu, Bang. Betul, dan bukan di level negara berkembang, di negara yang sudah berkembang pun juga kita tidak kalah, bahkan jauh di atas. Inflasi di bawah 6%, sedangkan kita kemarin balik dari negara barat, Inggris itu di atas 2 digit. Dan inflasi ini nggak main-main, ini sangat serius karena ini harga beli, daya beli masyarakat tidak naik, harganya naik kan susah. Dan juga kita lihat selain itu juga stock market naik, jumlah hutang kita di bawah rata-rata persentase dibandingkan PDB dibanding negara lain. Jadi ketika kita bicara kita memberikan suatu bukti bukan janji. Jadi tadi tugas berat dari Pak Presiden kepada Menteri Investasi juga terbukti bukan janji. 800 triliun, 900 triliun, 1.200 triliun dan mudah-mudahan tercapai. Dan saya nggak kaget mungkin tahun depan bisa lebih. Nah ini juga mesti dilihat konteksnya. Ini dilakukan dalam keadaan yang tadi tuh konflik, COVID, bahkan menuju kepada ya yang dikatakan 2023, 2024 tahun politik. Artinya orang melihat bahwa Indonesia ini stabil ke depannya. Dan ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Dan dari B20 tentunya menjadi lebih mudah kita melaksanakan ini semua. Dilihat dari segala macam pembicaranya yang hadir juga sangat bermutu. Dan mereka pengen jadi bagian dari semua ini. Dan saya merasa ini menjadi suatu momentum besar buat Indonesia secara politik, secara geopolitik, dan juga secara ekonomi. Jadi dari Kadin kami bersama juga tentunya Pak Ketum Arsyad, Bu Shinta sebagai B20 Chair benar-benar memberikan yang terbaik lah. Sehingga jumlah tadi yang adanya penyelenggaraan yang sampai lebih dari sehari satu itu mungkin ya kita juga ikutan banyak di situ. Dan dengan senang hati apalagi kalau misalnya bisa menambah perekonomian domestik sampai 1,7 triliun. Jadi kita bukan tidak kritis, kita kritis, tapi faktualnya memang mengatakan kita harus optimis. Optimis itu perlu dijaga karena memang Indonesia punya potensi yang sangat besar dan bukan tidak mungkin kalau mau diupayakan dan dimaksimalkan. Nah, apa saja kemudian upaya yang bisa dilakukan agar opportunity dari G20 dan B20 yang diselenggarakan minggu depan ini bisa termaksimalkan? Bu Henry Sapar ini akan jelaskan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.